Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Purnawati. Saya salah satu dosen di program studi PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Gresik Kediri Lombok Barat. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan fenomena secara ilmiah, menyusun dan mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis, serta meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengembangan keputusan dan tindakan. Pengambilan keputusan ya. Oke, baik. Terima kasih Dara. Itu tadi sedikit. Jadi secara pengertian dan konsep dasar dari literasi sains itu, teman-teman bisa lihat di slide ya. Untuk literasi sains itu merupakan kemampuan individu untuk terlibat dengan isu-isu, entah itu terkait dengan ide sains atau semua kegiatan yang sifatnya reflektif. Kemudian yang menjadi komponen utamanya di sana adalah ada tiga, yaitu pengetahuan ilmiah, proses berpikir ilmiah, dan pemahaman tentang sains sebagai aktivitas manusia. Tentu dalam kehidupan. Kemudian yang menjadi komponen utamanya di sana adalah ada tiga, yaitu pengetahuan ilmiah, proses berpikir ilmiah, dan pemahaman tentang sains sebagai aktivitas manusia. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak pernah sadar ternyata semua aktivitas yang kita lakukan itu ya, silakan Teh. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu semua secara tidak langsung sudah masuk ke dalam konteks literasi sains. Siapa tadi namanya? Asmaul Husna. Oke, baik. Ya. Oke, jadi tujuan kita mempelajari literasi sains ini untuk membantu individu dalam membuat keputusan. Kenapa? Karena pada abad 21 itu tuntutannya sebenarnya siswa khususnya ya, atau kita sebagai pembentuk karakter pada peserta didik, tuntutannya mereka harus mampu melakukan ini, membuat keputusan. Nah, membuat keputusan dari mana? Dari masalah-masalah yang pernah kita temukan di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita bisa membuat keputusan, kita bisa menentukan, itu akan berdampak nanti ke bagaimana kemampuan siswa atau anak didik kita dalam entah itu dalam kemampuan literasinya, kognitifnya, afektif maupun psikomotoriknya. Silakan. Ya, siapa namanya? Oke, silakan duduk saya. Oke, baik. Itu tadi pengantar sedikit tentang literasi ya. Jadi lagi yang baru datang nih. Nah, di slide ini ada Q1 dan Q2. Ibu mau minta dulu yang Q1. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Kemudian nanti di Q2-nya bagaimana fenomena ini terjadi dan solusi apa yang saudari atau adik-adik bisa berikan untuk mengatasi masalah yang ada pada video berikut ini. Kita simak dulu videonya ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga
Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi. Faktor penyebab pencemaran air, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menentukan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran, dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Terakhir ya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan. Pencemaran lingkungan. Oke, dari slide yang ditampilkan tadi ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Kira-kira dari
mengambil keputusan yang lebih baik kalau kita sudah tahu apa dampak dari penggunaan pestisida, apa dampak dari kita menggunakan kendaraan, bisa jadi polusi, pabrik juga menghasilkan polusi dan sebagainya. Kenapa tidak kita memilih yang lebih baik, keputusan yang lebih baik? Misalkan kita menggunakan kendaraan umum seperti itu atau jalan kaki kalau jaraknya dekat ya. Oke. Kemudian yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat seperti yang disampaikan temannya tadi, itu bagus sekali karena kalau kita sudah melakukan partisipasi ya, nah, kita sadar lingkungan secara tidak langsung, ke komponen-komponen yang lain juga sudah terpenuhi di sana. Oke, itu dari segi manfaatnya. Yang selanjutnya itu komponen utama dari literasi sains itu sendiri. Sama seperti level kognitif ya. Jadi ada 3 aspek yang ada pada komponen literasi sains. Yang pertama itu ada komponen pengetahuan, kompetensi, dan sikap. Nah, jadi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memahami konsep-konsep dasar pada ilmu IPA atau sains itu sendiri, entah itu dalam bidang fisika, kimia, maupun biologinya, atau ilmu bumi juga bisa masuk di situ. Kemudian untuk kompetensi ilmiahnya, di sini harapannya dengan kita memahami kemampuan literasi sains itu, nanti adik-adik bisa mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, kemudian bagaimana menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan komunikasi hasil. Selanjutnya dengan begitu kita bisa meningkatkan sikap ilmiah, seperti kita bisa menghargai bukti, terbuka terhadap ide baru dan berpikir kritis. Itu berkaitan juga dengan 4 komponen tadi. Jadi kalau kita sudah mampu memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan, itu secara tidak langsung kemampuan berpikir tingkat tinggi yang ada pada diri kita tularkan ke anak-anak didik kita. Ya, jadi mereka sadar, oh iya ya, kenapa kita harus buang sampah, kenapa kita harus mencemari lingkungan? Kalau kita bisa mengambil sikap, mengambil keputusan, sehingga kita bisa menemukan ide-ide baru dan melatih kemampuan berpikir tinggi, seperti berpikir kritis, kreatif, kemampuan literasi dan sebagainya. Ini ada beberapa konten di sini yang bisa menjadi bahan kajiannya nanti ketika adik-adik mau mengajar. Ya, kontennya ada sistem fisik, kehidupan, bumi, antariksa. Nah, nanti kontennya itu bisa personal maupun global. Kalau tadi kira-kira masalah yang ibu tampilkan itu dia masuk konten apa? Personal, lokal, nasional, atau global? Ya? Nasional. Itu sudah konteksnya global. Jadi seluruh dunia itu masalahnya sama. Ya, entah itu pencemaran lingkungannya di tanah, air, udara, semua kita di global ini, di bumi ini mempunyai masalah yang sama terkait pencemaran lingkungan. Itu kontennya. Kalau misalkan Bu, kita mau angkat kontennya ini yang sistem kehidupan tapi yang personal atau yang global, itu literasi sains. Ya, kemudian setelah itu kalau mereka sudah paham, kasih proyek, kasih tugas, kasih kasus dia, suruh mereka mengunjungi lapangan. Kalau sudah levelnya di mendengar, kunjungan lapangan ini maksudnya apa Bu? Kalau kita bahasanya observasi. Jadi di situ observasi. Jadi kalau mereka sudah punya pengalaman nyata, otomatis nanti ketika mereka lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan tinggi, mereka sudah terbiasa melakukan riset-riset atau penelitian, sehingga mudah untuk mereka melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan industri-industri yang mendukung kita. Seperti tadi kan pabrik. Baik, itu mungkin dari Ibu ya. Ini ada quote sedikit untuk hari ini. Nah, jadi ini punyanya Albert Einstein. Ya, dikutip dari Abu Hamid Al-Ghazali. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan. Karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Jadi hidup itu seperti bersepeda. Kalau mau menjaga keseimbangan, harus terus bergerak. Jadi kalau teman-teman mau maju, harus ikut berpartisipasi menghadapi tantangan era global. Apalagi kita dituntut berpikir tingkat tinggi, salah satunya yaitu kemampuan literasi sains. Oke, itu aja mungkin dari Bu Hari ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Purnawati.
Saya salah satu dosen di program studi PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Gresik Kediri Lombok Barat. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.